Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan belajar untuk persiapan penilaian akhir semester mata pelajaran kimia ya untuk kelas 11. Bab yang akan saya jelaskan kali ini adalah mengenai laju reaksi. Oke, sebelumnya saya ingin disclaimer terlebih dahulu. Soal-soal yang saya berikan di sini itu merupakan soal-soal penilaian akhir semester dari tahun kemarin. Jadi ini beneran real soal pas gitu ya. Terus ini saya jelaskan berdasarkan bab-bab yang diberikan di sekolah agar kalian bisa belajar dengan lebih mudah. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, ada laju reaksi. Ada 4 NH3 berubah menjadi 5 O2 berubah menjadi ini 4 NH3 plus 5 oksigen ya, berubah menjadi 4 NO dan 6 H2O. Dapat dinyatakan sebagai, nah untuk laju reaksi, definisinya bisa dinyatakan dalam dua bagian umum, yaitu di sini ada grafik ya, ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Nah, laju reaksi bisa didefinisikan berdasarkan jika kita menggunakan warna biru, kita bisa mengatakan bahwa laju reaksi merupakan laju berkurangnya dari reaktan, laju berkurangnya reaktan. Nah, ini ditunjukin ya dari grafik ini. Ini awalnya ada tinggi nih konsentrasinya, tapi seiring dengan waktu dia akan berkurang. Nah, atau definisi yang kedua, kita menggunakan grafik yang warna merah, yaitu laju bertambah dari produknya. Oke, ini tulisan saya jelek banget ya. Oke, yang warna merah ini berawal dari angka 0, seiring dengan waktu dia akan naik. Nah, ini adalah konsentrasi dari produk. Oke ya, ini adalah definisi dari laju reaksi. Bisa dilihat dari dua hal, yaitu reaktan atau produk. Kalau reaktan dia akan berkurang, sedangkan kalau produk ini akan bertambah. Berarti untuk soal yang ini, jika kita memiliki pilihan jawaban yang A, laju bertambah berarti harus produk. Nah, yang di sini adalah NH3, sedangkan NH3 itu adalah reaktan. Berarti ini salah ya. Terus, yang B, laju berkurang. Laju berkurang berarti harus reaktan ya. Sedangkan kita di sini punya H2O. H2O berperan sebagai produk. Nah, berarti ini salah ya. Ini bukan laju berkurangnya produk. Terus yang C, laju bertambahnya O2. Laju bertambah berarti kita harus memiliki produk di sini. Nah, sedangkan yang O2 dia adalah reaktan, maka ini salah. Lalu yang D, laju berkurangnya tekanan sistem dalam satuan waktu. Ini salah ya. Terus yang E, laju bertambahnya NO. Bertambah berarti harus produk. NO di sini berperan sebagai produk, berarti pilihan jawaban E adalah pilihan yang benar. Oke ya, saya tambahin dikit lagi. Ini laju berkurangnya reaktan dalam satu satuan waktu. Oke. Begitu pula juga dengan yang bawah, dalam satu satuan waktu. Bisa dicatat ya yang bagian ini yang dipakai. Terus, yang nomor 2. Jika terdapat reaksi sebagai berikut, A plus B berubah menjadi C, maka laju reaksi dapat dinyatakan sebagai, nah ini sama ya modelnya dengan soal yang nomor 1. Berarti, jika ada kata penambahan, itu berarti penambahan produk. Kita lihat di sini pilihan jawaban A adalah penambahan konsentrasi A. Nah, penambahan harus produk. Sedangkan yang A ini berperan sebagai reaktan. Berarti ini salah. Terus yang B, penambahan konsentrasi B. Penambahan berarti harus produk. Yang B berperan sebagai reaktan. Maka ini salah. Terus yang C, penambahan konsentrasi C. Nah, penambahan itu produk ya. Dan C di sini berperan sebagai produk. Maka pilihan jawaban C adalah yang benar.
Nah, nomor selanjutnya, di sini saya memiliki nomor 3 ya. Untuk reaksi dari A plus B berubah menjadi C plus D. Ungkapan laju reaksinya adalah R sama dengan K, konsentrasi A dikali konsentrasi B kuadrat, maka reaksi tersebut memiliki reaksi Orde. Nah, di sini saya jelaskan, saya uraikan. Untuk R itu adalah laju reaksi, lalu K ini adalah tetapan dari laju reaksi. Sedangkan konsentrasi A, konsentrasi B ini menyatakan konsentrasi dari reaktan ya, konsentrasi untuk reaktan. Selanjutnya, ini ada angka 2, ini sebagai pangkat kan ya, kuadrat. Terus untuk A, untuk konsentrasi A di sini, ini sebenarnya ada angka 1, tapi angka 1 tidak pernah dituliskan. Nah, angka 1 dan angka 2 di sini kita sebut sebagai orde reaksi, di mana orde reaksi itu tidak ditentukan oleh koefisien ya, di mana kita pakai koefisien A dan koefisien B ini tidak akan kita gunakan sebagai orde reaksi yang ada di sini. Enggak, kita memperoleh orde reaksi berdasarkan data. Nanti di belakang ada. Selanjutnya yang ditanyakan, kira-kira dengan hukum laju reaksi yang seperti ini dia masuk ke orde berapa? Berarti kita harus menambahkan orde dari A ditambah dengan orde untuk B. Berarti orde A itu 1. Ingat ya, kalau nggak ada angka 1, kalau tulisannya cuma gini doang, tapi dia ada di dalam hukum laju, berarti ini ordenya adalah 1. Oke. Lalu yang orde B, ini ada angka kuadrat, berarti ini adalah orde 2. Maka untuk reaksi ini memiliki orde 3. Selanjutnya, nah yang nomor 4 ini kita memiliki data percobaan dari reaksi berikut. Ini yang tadi saya sebutkan, di mana kita ingin menentukan orde reaksi, maka harus kita hitung berdasarkan data. Nah, inilah data yang saya maksud. Terus, nah orde reaksi untuk NO. Berarti kita ingin mencari ya, orde reaksi untuk NO. Syaratnya, kira-kira data mana yang akan kita gunakan? Kalau yang kita cari adalah orde reaksi untuk NO, maka konsentrasi pasangannya, di sini pasangannya adalah Br2 ya. Ini bukan huruf N, ini adalah Br2 aja. Sehingga Br2 konsentrasinya adalah sama yang akan kita gunakan. Sehingga kita bisa menggunakan yang ini, data ke-1, data ke-3, dan data ke-4. Paling gampang saya mau gunakan data 1 dan data 3 ya. Yang ini. Oke, berarti saya tulis dulu yang lengkap. Ini adalah V1 per V3 sama dengan K. Ini konsentrasi dari NO. Ini pangkat K. Lalu, pangkat M aja ya, biar hurufnya nggak sama kayak huruf K di depan. Konsentrasi NO, oke, berarti sekarang konsentrasi Br2, ini pangkat N per, ini nilai K, tetapan, konsentrasi NO, pangkat M, konsentrasi Br2, pangkat N. Nah, V1 berarti saya pakai ini, 1,2 kali 10 pangkat min 3 dibagi V3, berarti yang ini ya, 4,8 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan, nah untuk K ini bisa kita langsung coret aja nggak masalah. Terus selanjutnya konsentrasi NO yang kita pakai, yang bagian atas itu data 1 kan, maka yang kita pakai adalah yang ini 0,1, nah pangkatnya tetap ya pangkat M. Terus Br2 berarti sampingnya yang ini 0,1 pangkat N per, nah data 3 untuk NO adalah 0,2. Sedangkan untuk Br2 ini adalah 0,1. Nah, di sini ada yang sama ya, yaitu konsentrasi Br2. Berarti ini kita coret, ini kita coret. 10 pangkat min 3 boleh kita coret, ini juga boleh kita coret.
Nah, selanjutnya 1,2 dibagi 4,8 itu sama dengan angka 1/4. Sedangkan 0,1 dibagi 0,2 adalah angka 1/2. Jangan lupa untuk ordernya ini tak tulis di sini ya. Nah, kira-kira pertanyaannya, setengah harus dipangkat berapa agar hasilnya 1/4? Iya, di sini berarti angkanya adalah angka 2. Maka order reaksi untuk NO adalah 2. Oh ya, di sini saya punya cara cepat loh. Tapi ini hanya bisa kalian gunakan jika soalnya merupakan soal pilihan ganda. Tetapi kalau soalnya merupakan soal uraian, kalian tidak bisa menggunakan cara cepat. Oke ya. Oke, cara cepatnya adalah yang diminta adalah order reaksi untuk NO, ya kan? Bentar, ini saya ganti yang lain dulu ya. Saya pilih eraser. Ini kalian perhatikan benar-benar karena tidak akan saya tulis secara lengkap. Oke. Untuk cara cepat, menentukan order NO itu sama, yaitu kita menggunakan konsentrasi BR2 yang sama. Tadi saya menggunakan ini ya, 0,1, 0,1. 0,1, 0,1 berarti saya anggap nggak ada karena hasilnya 1 ya. Ini saya coret, ini saya coret. Hasilnya kita hanya akan menggunakan 0,1 dan 0,2. 0,1 per 0,2 itu adalah setengah. Terus untuk nilai V, nah ini V, berarti 10 pangkat min 3 saya coret, 10 pangkat min 3 saya coret. Yang tersisa adalah 1,2 dibagi 4,8. Hasilnya adalah 1/4. Nah ini tadi punyanya NO ya. Ini jangan lupa kita kasih order M. Nah sama kayak yang tadi, setengah pangkat berapa agar hasilnya 1/4? Iya, berarti kita punya order sama dengan 2. Hasilnya sama kan? Oke, nomor yang selanjutnya, nomor 5. Ini sama ya. Sama-sama mencari order reaksi, bedanya di sini kita harus menentukan order reaksi dari 2 zat, yaitu untuk NO2- dan juga untuk NH4+. Oke, yang pertama, mau nentuin yang mana dulu nih? Oke, NO2- dulu ya. Jika yang kita cari NO2- ordernya, maka data yang kita gunakan, konsentrasi dari NH4+ itu harus sama. Jika sama, saya pakai yang ini. Berarti saya punya ini ya. Mau cara cepat atau mau cara yang biasa? Biasa aja dulu ya. Berarti saya pakai V1 per V2 sama dengan ini nilai K, konsentrasi NO2-. Ini konsentrasi NH4+. Oh ya, ini pangkatnya belum tulis ya. Ini pangkat M, lalu yang ini pangkat N. Terus yang bawah juga sama, ini K, konsentrasi NO2-, pangkat M, konsentrasi NH4+, pangkat N. Oke, V1 ini berarti 5,4. 5,4 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 21,6 dikali 10 pangkat min 3. Nah, untuk K-nya kita coret ya. Terus NO2- untuk data yang pertama itu adalah 0,01 pangkat M. Untuk NH4+, 0,02 pangkat N per thread. Yang bawah berarti data kedua ini adalah 0,04 pangkat M dan ini 0,02 pangkat N. Nah, yang sama boleh dicoret. Yang sama adalah yang ini dan juga 10 pangkat min 3. Nah, selanjutnya kita punya 5,4 per 21,6 ya. Nah, ini kira-kira nilainya berapa? Iya, ini nilainya adalah 1/4. Selanjutnya yang ini 0,01 dibagi 0,04 sama ya. Sama-sama 1/4. Nah, ini order M. Nah, sehingga 1/4 harus dipangkatkan berapa agar nilainya adalah 1/4 juga?
Iya, maka nilai M adalah 1 alias orde NO2- adalah 1. Selanjutnya berarti kita harus mencari orde untuk NH4+, di mana konsentrasi NO2- itu harus sama. Oke ya, NO2- sama, berarti saya pakai yang ini. Berarti ini adalah data 3 dan data 4. Maka saya tulis V3 dibagi V4 sama dengan ini nilai K, konsentrasi NO2- pangkat M dikali konsentrasi. Oke, NH4+ ya. NH4+ pangkat N per ini K, konsentrasi NO2- pangkat M konsentrasi NH4+ pangkat N. Udah, berarti kita tinggal substitusi aja. Data yang ketiga, nilai V adalah 10,8 dikali 10 pangkat min 3 dibagi V yang keempat ya, 32,4 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan, nah nilai K kita coret, boleh. Terus konsentrasi NO2-, ini berarti 0,02, ini pangkat 1, per yang ini NH4+, 0,02 juga, tapi kita belum tahu nih ordenya, saya tulis N aja. Terus data yang keempat, untuk konsentrasi NO2- sama ya, 0,02, ini pangkat 1, yang di sini adalah 0,06 pangkat N. Nah, yang sama kita coret. Ini sama, ini juga sama, sehingga yang tersisa adalah 10,8 dibagi 32,4. Kita punya angka sepertiga ya. Terus 0,02 dibagi 0,06 ini juga sama, 1/3. Nah, di sini pangkat N. Nah, pertanyaannya, sepertiga itu harus dipangkatkan berapa agar hasilnya sepertiga? Iya, harus dipangkatkan angka 1, sehingga orde untuk NH4+ adalah 1. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang E ya. Ini ordenya 1, ini ordenya juga 1. Nah, selanjutnya ini agak beda dikit nih. Ini bukan order lagi ya. Yang nomor 6, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan sebesar 10 derajat Celcius. Oke. Bila pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi berlangsung 1 jam. Maka pada suhu 50 derajat Celcius, reaksi tersebut berlangsung selama, nah ini yang ditanyakan berarti laju reaksi ya, dengan suhu yang berbeda. Nah, kalau kayak gini, saya memiliki 2 persamaan. Nah, kira-kira yang digunakan yang mana? Nah, karena yang ditanyakan adalah V dalam bentuk waktu, menit kan di sini, berarti yang kita pakai adalah yang bawah, yang menggunakan huruf T. Jika yang ditanyakan adalah laju dalam bentuk molar per second, maka yang kita gunakan adalah yang atas, yang ada V-nya, ini adalah laju. Maka kita pakai yang ini. Oke ya, saya pakai rumus yang bawah. T2 itu adalah waktu yang ditanyakan. Terus T1 itu adalah yang ini, 1 jam. Tetapi ini harus kita ubah menjadi menit. Maka saya memiliki 60 menit. Ini berarti 60 terus 1/n. N ini ditunjukkan sama ini loh. Yang ini 2 kali lebih cepat. Ini tergantung soal ya. Jika yang di dalam soal dikatakan berlangsung 2 kali lebih cepat, berarti ini saya tulis 1/2. Tetapi jika di dalam soal dinyatakan 3 kali lebih cepat, maka yang saya gunakan nanti adalah 1/3. Menyesuaikan dengan soalnya. Sehingga nah T2 min T1 ini hati-hati. Mungkin nanti kalian akan bingung ya sama rumus yang ada di sini. T2 min T1 per delta T itu yang gimana? T2 berarti itu adalah suhu pada reaksi yang kedua, yaitu 50 derajat Celcius.
ini 50 dikurangi T1 berarti suhu awal kita punya 20, berarti 50 min 20 per, nah delta T di sini itu adalah ini yang ada di kalimat jika suhu dinaikkan sebesar 10 derajat Celcius, maka delta T-nya itu adalah 10. Bukan yang 50 min 20 ya, beda. Sehingga untuk yang ini kita memiliki 50 min 20 per 10. 50 min 20 itu hasilnya adalah 30 dibagi 10 sehingga kita punya 3. Oke, berarti T2 waktu yang kedua itu adalah 60 dikali setengah ini pangkat 3. Nah, setengah pangkat 3 itu adalah 1/8, sehingga 60 dikali 1/8 hasilnya adalah 7,5 menit. Maka jawabannya adalah yang E. Selanjutnya yang nomor 7. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Oke, kenaikan suhu umumnya mempercepat laju reaksi karena, nah ini saya jelaskan, untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah, nah faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu berupa konsentrasi, lalu suhu reaksi, ini yang ada di dalam soal, lalu luas permukaan dan juga katalis. Maka keempat faktor ini akan meningkatkan laju reaksi ya. Terus di sini kan ditulis ya, tumbukan efektif dapat ditingkatkan dengan cara. Nah, ceritanya jika kita memiliki ketiga ini dulu, maka ini akan meningkatkan tumbukan efektif sehingga laju reaksinya semakin besar. Nah, terus masing-masing punya caranya masing-masing ya. Maksudnya jika konsentrasi itu diperbesar, berarti kemungkinan terjadinya tumbukan efektif itu semakin besar, maka laju reaksi semakin besar. Terus ketika suhu ditingkatkan, nah ini yang ada di dalam soal, yang terjadi adalah molekul-molekul tersebut memiliki energi kinetik yang lebih besar, berarti dia akan bergerak semakin cepat gitu ya. Karena gerakannya semakin cepat, dia akan meningkatkan tumbukan efektif, maka laju reaksinya akan semakin besar. Sedangkan jika kita memperbesar luas permukaan, maka dia akan memiliki kemungkinan tumbukan efektifnya itu akan semakin banyak, maka laju reaksinya semakin besar. Nah, untuk memperbesar luas permukaan itu saya jelaskan dengan misalkan kita punya batu kapur itu dalam bentuk serbuk dibandingkan dengan batu kapur yang dalam bentuk bongkahan. Nah, ketika kita reaksikan, kita masukkan ke dalam air yang mengalami laju reaksi yang paling cepat adalah yang dalam bentuk pasir. Mengapa? Karena luas permukaan dari pasir, ini dalam bentuk serbuk ya, bukan pasir. Ini adalah serbuk dari batu kapur, serbuk. Luas permukaannya itu lebih besar daripada luas permukaan dari bongkahan. Oke ya, pokoknya kalian cari yang bentuknya serbuk atau ukurannya yang lebih kecil, maka luas permukaannya akan lebih besar dibandingkan yang bentuknya bongkahan. Ini laju reaksinya, V-nya lebih besar daripada yang bentuk bongkahan. Oke. Nah, bentar ya. Ini berarti kita menjawab yang nomor 7. Di mana nih? Oke. Ini berarti jawabannya adalah yang D ya, energi kinetik dari molekul-molekul itu meningkat. Nah, bentar. Ini kurang dikit lagi. Ini untuk yang masalah katalis. Ceng-ceng, bentar saya hapus dulu. Nah, untuk masalah katalis itu perannya adalah untuk peran katalis ya. Perannya adalah menurunkan energi aktivasi. Kita tahu bahwa suatu reaksi itu akan berjalan jika reaksi tersebut bisa memenuhi energi aktivasi di sini. Oke. Nah, karena ini terlalu tinggi,
maka si katalis itu akan atau dia bisa menurunkan energi aktivasi menjadi segini loh. Jadi lebih rendah kan? Nah, karena energi aktivasinya menjadi lebih rendah, maka dia bisa melakukan reaksi tumbukan yang efektif itu menjadi lebih banyak, sehingga laju reaksinya menjadi semakin besar. Nah, sama kan kayak yang tadi? Nah, oke ya, sampai di sini dulu untuk materi laju reaksi. Nanti akan saya buatkan materi laju reaksi yang part 2. Oke, karena masih ada banyak soal yang lainnya. Saya masih punya banyak soal-soal pas yang belum saya berikan nih. Jadi santai aja. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih.